Oke, jadi gue dapat beberapa request terkait Shanks versus Akainu. Dan menurut gue ini adalah topik yang cukup kompleks. Karena kalau otak kalian itu masih jongkok dan ego kalian itu masih tinggi, kalian tidak akan bisa melihat dari sudut pandang Akainu. Karena terhitung detik ini, gue ngerekam video ini, gue udah mencium bau-bau penyepong Shanks jauh di luar sana yang teriak koar-koar kayak si tolol ini. Sebelum kalian lanjut videonya ini dan kena trigger sendiri, gue mau belak-belakan aja ya. Ini video bukan seperti channel lain di luar sana yang sangat dungu, yang cara ngebandingin karakternya itu cuma sedangkal. Oh, Shanks ngeblok serangannya Akainu dan Akainu yang tadinya lagi bloodlust tiba-tiba langsung ciut dan takut. Mending kalau lu lihat ada channel yang narik kesimpulan kayak gitu, sedangkal itu, lu stop nontonin channel itu. Karena itu sangat bias, dan gue yakin kalau lu suruh translate ke persamaan matematika dan perhitungan yang lebih ilmiah, kagak bisa mereka. Gue tidak akan sedangkal dan setolol itu dalam menilai dua karakter, apalagi kalau mau bahas secara komprehensif. Karena gue akan menilai dari semua sudut pandang yang ada, mau itu dari feed, narasi, dan pakai logika, terlepas dari karakter tersebut favorit gue atau enggak. Gue sendiri adalah seorang penyepong Shanks. Penonton lama pasti udah tahu seberapa fanatik gue kalau ngomongin tentang Shanks. Ulti gue kalau debat adalah Haoshoku GG. Karena sejauh ini Hakila yang sangat ditonjolkan dari Shanks. Gue tahu 100% kenapa orang bisa berpikir Shanks itu jauh di atas Admiral. Hal ini dikarenakan dia ngeblok serangan Akainu. Dan kalau di anime itu disertain dengan soundtrack plus build up ala-ala epic, yang bikin scene-nya itu 10 kali lipat lebih GG di para penonton anime. Nah, bagi para penonton lama, gue udah yakin kalian pasti udah pada ngerti lah bahwa ngeblok serangan orang atau clash singkat antara dua karakter, bahkan melukai suatu karakter tertentu, bukan berarti karakter tersebut akan 100% nge-low diff karakter lainnya. Gue kasih contoh. 1. Marco nahan attack-nya Kizaru, nendang sampai kelempar. Apakah Marco lebih kuat dari Kizaru? Not even close. Kedua, Josu ngelukain Kuzan ampe berdarah. Bagi para penyepong Yonko Commander, ini merupakan feat yang hebat, seakan-akan Josu tuh lebih kuat dari Kuzan. Nyatanya, sekali kena distract, Josu kena one shot. Literally one shot tanpa name attack sampai tangannya putus. Ketiga, Blackbird kelihatan bisa mengimbangi Shockwave Sengoku dalam mode Buddha, seolah-olah mereka tuh setara. Nyatanya versi Blackbird di Marineford itu masih jauh di bawah Guard dan Sengoku. Dari sini lu bisa tarik kesimpulan interaksi antara dua karakter yang sangat singkat tidak bisa lu jadikan patokan power level mereka berdua tuh setara. Lu nggak bisa semata-mata bilang Shanks jauh di atas Akainu hanya karena Shanks menangkis serangan Akainu. Karena secara fit, Shanks sama sekali belum punya serangan berskala pulau atau island level. Itu secara fit dan real, tidak ada Shanks punya output damage segede itu. Mentok-mentok dia nge-one shot kit, tapi that's it. Apakah itu di skala island level? Enggak. Sedangkan Akainu berhasil nge-tank mentah-mentah serangan yang ngehancurin Marineford jadi dua. Dan beberapa chapter kemudian, dia bangkit lagi tanpa adanya luka permanen. Tapi tidak segampang itu juga lu bisa bilang bahwa Akainu 100% lebih kuat dari Shanks karena ada faktor lain. Dan khusus di channel ini beda dengan para channel karbitan lain yang selalu melihat dari satu sudut pandang doang. Kayak misalkan, pertama, Kizaru diayam-ayamin dan kena one shot Luffy lah. Padahal literally next chapternya Kizaru tuh bangkit, gak kenapa-kenapa, dan Luffy yang masih tepar. Sedangkan Kizaru udah ngejar-ngejar Franky dan kawan-kawan. Kedua, kayak Backman nodong Kizaru, katanya Kizaru takut lah. Padahal literally next chapternya Kizaru peduli setan sama Backman. Sampai Backman teriak bejir dan Kizaru ya kabur aja gitu. Dan yang ketiga, Kaido hanya bisa dilukai pakai Haoshoku Haki lah. Padahal jelas-jelas Haoshoku Haki yang ngelukain dia di atas Onigashima itu nggak ada yang berada di island level. Berarti kalau lu pakai otak lu, damage di atas itu, apalagi damage yang udah di island level, pasti bisa ngelukain Kaido. Contohnya aja Bajrangan udah di island level. Ninju dia tumbang di udara. Pret banget. Terlalu banyak sudut pandang yang miss dari statement-statement goblok kayak gitu. Makanya di sini gua mau breakdown apa yang akan terjadi kalau Shanks melawan Akainu. Pertama, kita bahas dulu dari segi narasi.
Akainu saat ini, no debat, adalah marin terkuat di eranya Luffy. No debat ini. Dia lagi masa prima, punya buah iblis dengan ofensif tertinggi yang dikonfirmasi oleh Oda sendiri di databook, even bisa menang lawan Kuzan dalam 10 hari duel. Di video sebelumnya gua udah bahas tentang pembahasan terkait power scaling. Di situ udah gue jabarin gimana pattern shonen yang sering banget diaplikasikan ke anime-anime, yaitu generasi tua atau old gen itu akan selalu kena power creep sama generasi muda atau new gen. Contohnya, Naruto outscaled Hashirama, Sasuke outscaled Madara, Sakura outscaled Tsunade, Natsu outscaled Ignil, Midoriya outscaled All Might, Boruto nge-outscaled Naruto, even Ichigo nih udah lebih kuat dari semua kapten di Soul Society. Berarti dengan konsep yang sama, dan menurut gua Oda udah benar-benar mengarah ke sana, berarti generasi Luffy ini akan lebih kuat dari generasinya Roger. Karena in the end, Luffy juga akan dan harus lebih kuat dari Roger sendiri. Nah, berarti di waktu yang bersamaan, marin terkuat di era Luffy saat ini otomatis harus lebih kuat dari marin terkuat di era Roger. Secara narasi, tidak boleh ada cerita di mana marin terkuat di era Luffy lebih lemah dari marin terkuat di era Roger. Karena ini akan bikin progresif storyline-nya itu jadi nggak relevan. Dan proses Luffy untuk menjadi lebih kuat dari old era, which is Roger, Rox, dan kawan-kawan, itu tidak akan jadi relevan juga kalau misalkan saingannya di marin itu lebih lemah dari old gen. Nah, karena Akainu duduk di kasta tertinggi dalam marin sekarang, otomatis secara narasi, tiernya itu di atas marin terkuat di eranya Roger, yaitu Garp. Satu-satunya karakter marin yang udah disimpan oleh Oda untuk nge-outscale Akainu di endgame, yaitu hanya Koby. Spotnya itu udah disimpan oleh Oda dari awal karakter Koby ini ditulis, di mana Koby bilang cita-citanya mau jadi Marin Admiral. Dia udah ditakdirkan untuk jadi Pierce atau setaranya Luffy dari sisi marin. Lah terus gimana Shanks bang? Kan dia juga bajak laut terkuat di era sekarang. Setuju, pakai banget. Detik ini dari sisi Pirates, menurut gua Shanks duduk di kasta tertinggi. Mungkin saingannya hanya Mihawk, tapi gua akan coba keluarin Mihawk dulu dari variabel ini karena Mihawk tidak ada kepentingan dengan endgame story dan bukan salah satu main karakter di Final Saga yang udah ditulis oleh Oda di chapter ini. Tapi bedanya dengan Akainu adalah Shanks ini sangat berpotensi untuk di-outscaled oleh banyak karakter. Gua nggak usah ngomongin Luffy dulu deh, karena itu udah pasti bahwa Luffy akan lebih kuat dari Roger, Shanks, dan lain-lain. Zoro sebagai strongest swordsman in the history of One Piece di endgame nanti 100% akan lebih kuat dari Mihawk dan even Shanks. Bahkan dia akan lebih kuat dari Nusjuro nantinya. Even Sanji secara narasi, bukan fit ya, secara narasi, baca baik kata-kata gue, jangan sampai lu pada bilang gue tuh penyepong Sanji. Secara narasi harus bisa juga 11-12 dengan Zoro yang otomatis akan menempatkan dia di atas Shanks juga. Belum lagi kalau kita ngomongin pirate-pirate lainnya kayak Kurohige yang notabene akan jadi saingan utama Luffy sebagai Pirate King nanti, punya 2 buah iblis overpower, klan Davy, bahkan anaknya fucking Sebek, fucking Rox di Sebek, orang yang ngalahin Admiral, konfront Imu, bahkan di chapter terakhir diperlihatkan dia ngalahin Garling seisi itu. Lu bayangin aja anaknya nanti bakal sekuat apa. Intinya Shanks ini saat ini menduduki kasta tertinggi sebagai pirate, tapi potensi dia tidak sepik Akainu di sisi marin. Dan sekali lagi gue tekankan, please, lu jangan keluarin komen tolol kayak yang gue bilang di awal. Oh, Shanks ngeblok serangannya Akainu dan Akainu yang tadinya lagi berkelas tiba-tiba langsung takut. Gue udah jelasin berkali-kali, hanya karena lu ngeblok suatu serangan gak bikin lu bisa menang secara low div terhadap karakter tersebut. Kesimpulan gue, Akainu sebagai pick marin saat ini hanya bisa kena power creep oleh Koby secara narasi, punya potensi menang yang lebih tinggi terhadap Shanks sebagai almost pick pirate yang saat ini masih punya potensi power creep oleh beberapa karakter di endgame.
Kalau lu mau bandingin secara fit, gak usah panjang lebar. Akainu sudah pernah ngetank secara mentah-mentah serangan dengan skala island level. Dan next chapternya dia tuh gak kenapa-napa. Sudah pernah juga dia ngelukain fatal seorang Yonko juga sampai kepalanya tuh hilang sebelah. Bahkan dia tuh punya fit stamina 10 hari bertarung dengan muridnya Guard. Yang kerjaannya itu ngesamsakin kapal perang cuma pakai tangan kosong. Fit dari Shanks ya cukup OP sih menurut gua, bisa one shot kit, gertak admiral, tapi please jangan setolol itu make fitnya terhadap Ryokugyu seakan-akan ke semua admiral hasilnya akan sama. Gue udah pernah bikin video tentang kesenjangan kekuatan, gak semua Yonko itu setara dan gak semua admiral itu setara. Lu lihat aja Kaido sama Shanks, kekuatannya tuh jomplang banget, Shanks jauh di atas itu. Itu aja dari gua. Kalau lu masih mau bacot, silahkan main-main ke Discord, debat secara live dan pakai voice. Gua tidak akan respon debat-debat tolol di komentar. Kalau lu masih kekeh, silahkan aja coba komentar goblok. Palingan di delete sama moderator gua. Karena debat pakai teks itu sangat konyol. Lu tidak akan pernah melihat dari sudut pandang gue. Itu aja, sampai ketemu di video berikutnya.